Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go, welcome back to my channel Beta Jute 07. Di konten kali ini saya akan mendatangi Universitas Pelita Bangsa untuk mengedukasi mahasiswa. Kami akan sharing terkait kekerasan seksual yang hari ini booming di Indonesia. Mau tahu tanggapan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa terkait kekerasan seksual seperti apa? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar konten ini terus berkembang dan kita sama-sama berbagi informasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Jute 07. Pada siang hari ini saya sama siapa namanya? Lia. Dari kuliah di sini juga? Iya. Oke Lia, saya mau nanya nih. Akhir-akhir ini banyak sekali kejadian tentang kekerasan seksual ya. Ya, menurut Lia ini pendapatnya seperti apa atau pencegahannya seperti apa supaya kekerasan seksual ini nggak meningkat gitu? Pencegahannya kayak harus lebih hati-hati aja kali ya, soalnya kan emang marah banget nih akhir-akhir ini kayak kekerasan seksual sama pelecehan seksual juga Ya, kan ya kayak gitu. seksual, ya. Jadi mungkin karena salah satu faktornya mungkin dari korbannya juga, mungkin karena genit atau gimana gitu ya kan, jadi orang juga beranggapannya kayak ini gampang nih buat kayak gitu lah mungkin ya. Jadi kalau misalnya ini lebih berhati-hati aja, lebih jaga-jaga kayak gitu kalau mungkin kayak gitu. Siap. Oke, sama siapa namanya? Kita akan Sama Ita. Maksudnya untuk kekerasan seksual ini menurut Ita itu sumbernya dari mana sih sehingga terjadinya kekerasan seksual ini? Mungkin kalau sumbernya sih ya sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab ya. Nah, kalau misalnya cara pencegahannya mungkin kalau di lingkungan kayak sekolah atau di lingkungan seperti lembaga pendidikan itu lebih diterapkan aja untuk pembelajaran tentang mengenai kekerasan seksual. Oke, terus lagi yang ketiga siapa namanya? Kakak? Regina. Siapa? Regina. Oke, Kak Regina. Jadi kekerasan seksual ini patut yang disalahin itu siapa? Yang korbannya apa yang pelakunya? Harusnya ya pelakunya. Karena biasanya itu faktor itu dari dalam maupun dari luar. Nah, misalkan gini, kita tuh kekerasan seksual itu bukan hanya karena adanya motif dari si pelaku, tapi karena juga situasi melihat kondisinya. Misalkan di suatu jalan itu ada sepi gitu kan, situasinya sepi terus ada orang yang lewat. Nah, itu juga bisa jadi faktor dari kekerasan seksual tersebut. Nah, itu salahnya tuh dari pelakunya. Dari pelakunya, Iya, jadi bukan korbannya. Bukan lah. Iya. Oke, siapa tadi namanya? Saya lupa lagi. Regina. Oke, pertanyaan terakhir buat Regina nih. Kalau dalam Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. Oke, buat ini. Dalam Al-Quran berapa surat? Berapa surat? Dalam Al-Quran itu 114 surat. Oke, mantap. Terima kasih banyak ya. Mas Andre. Oke, Mas Andre. Akhir-akhir ini kan banyak sekali tuh, booming sekali tuh di media-media nasional maupun daerah itu terkait kekerasan seksual ini. Di sini saya mau tanyakan, Mas Andre kan sebagai seorang mahasiswa nih. Kalau seandainya kekerasan seksual itu terjadi di kampus itu, bagaimana pendapatnya Andre? Ya, kalau untuk pendapat sendiri sih, kalau kekerasan seksual terjadi di kampus, pertama mungkin rasa miris kali, karena terutama kampus itu kan tempatnya edukasi, tapi malah terjadi hal-hal yang di luar, hal-hal yang jauh dari edukasi seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi patut dicegah gitu? Ya, dicegah. Harus kita lawan. Ya, gitu? harus banget. Oke. Nah, untuk kekerasan seksual misalnya kalau terjadi di kampus nih, ya dari pihak mana yang kita bisa salahin nih? Apa dari korbannya atau pelakunya gitu? Kalau untuk kekerasan seksual dari korban atau pelaku, yang pasti si pelakunya mungkin udah ada niat. Kalau untuk korban ya dia nggak tahu apa-apa, pastinya mungkin. Ya kurang lebih kayak gitulah kalau misalkan untuk si pelaku, kesempatan terutama, dan ya kesempatan. Berarti bisa jadi apakah dengan kekerasan itu si korban ini dikasih iming-iming atau gimana tuh? Nah, bisa jadi hal seperti itu terjadi karena ya namanya mungkin kebutuhan orang juga atau gimana.
Ya sebenarnya mungkin dia nggak nyangka bakal terjadi hal seperti itu, tapi ya di luar nalar dia juga sih sebenarnya. Oke, good. Oke, pada kesempatan ini saya pengen pesan moral dari kakak siapa? Fatma. Kakak Fatma, pesan moral buat generasi-generasi yang ada di luar sana agar menjaga diri supaya bisa terhindar dari kekerasan seksual ini. Ya, jadi bagi para wanita, jadi harus menjaga diri dengan baik dan tidak boleh terpengaruh atau terpengaruh oleh rayuan-rayuan laki-laki. Dan buat para laki-laki jangan harus lebih menghormati perempuan. Bersama Mas siapa? Katio. Mas Katio. Ya. Oke Mas Katio. Terkait kekerasan seksual ini bersumbernya dari mana nih menurut pendapatnya Mas Katio? Apakah sumber itu dari media, orang-orang sering nonton film-film porno sehingga otaknya itu nggak dikontrol, ataukah bagaimana nih? Mungkin bisa jadi gara-gara itu juga bisa, karena kan sekarang internet juga nggak bisa difilter ya, susah ya sekarang ya. Jadi kayak iklan aja kadang-kadang suka mengonten yang hal-hal ya umur 18 ke atas lah ya. 18 ke atas ya. Jadi sekarang juga agak-agak susah sih untuk sharing kayak gitu. Jadi ya sebenarnya dari dirinya sendiri juga sih itu sebenarnya. Kalau emang udah ada niatan, dianya emang udah pikirannya udah negatif kan buat untuk melakukan hal yang kayak gitu, ya pasti bakal melakukan hal itu, kekerasan seksual menurut saya sih gitu. Berarti otomatis kita harus sama-sama melawan kekerasan seksual. Iya benar, harusnya sih harus lebih ditindak lah, lebih ini lagi untuk pemerintah juga. Jadi pesan moralnya seperti apa, Pak? Bisa jadi ke pemerintah ya, kita melakukan pesan moral, tapi pemerintah ini juga harus membatasi atau melakukan persyaratan-persyaratan di sosial media seperti TikTok, YouTube, itu persyaratan-persyaratan yang konten-konten yang berbau pornografi gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri sih lebih ke media sosial itu lebih bisa di-sharing lagi lah untuk yang belum dibatasin umurnya masih di bawah lah ya, dari 18 itu mungkin ada konten-konten yang harusnya tidak boleh dilihat, boleh dia sampai ya pokoknya benar-benar nggak boleh dilihat lah, kayak harus ada perizinan yang khusus lah dari pemerintahnya, soalnya kan kadang-kadang juga itu juga bisa jadi gara-gara itu kadang juga kayak gitu. Dan ya menurut saya gitu sih, pemerintah harus lebih ketat lagi di media sosial sih. Dengan siapa namanya? Riza. Dengan Riza. Ya. Oke, Riza. Jadi di konten kali ini saya mau nanya-nanya nih terkait kekerasan seksual nih, karena akhir-akhir ini booming sekali nih masalah kekerasan seksual. Sampai di Komnas HAM itu pelaporan sampai berapa tuh, 8.000 lebih pelaporan tentang kekerasan seksual. Nah, pendapatnya kakak terkait kekerasan seksual ini itu sumbernya dari mana? Atau dari media atau dari mana sehingga terjadinya kekerasan seksual ini? Kalau terjadinya sendiri itu lebih ke personality ya. Kalau terjadinya ke personality, kalau kita tahu dari mana, dari media, mungkin dari teman yang kita mengalami sendiri, atau bahkan dari keluarga terdekat, atau bisa jadi malah dari diri sendiri kita pernah ngalamin gitu. Tapi kalau gimana bisa terjadi itu lebih ke personality, kedekatan dengan hubungan kita dengan pasangan maupun yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Nah, kedekatan yang bonding antara pasangan itu tuh bisa menimbulkan hasrat karena pacaran ya, hasrat pacaran yang bisa membawa kita ke arah yang hubungan yang lebih serius lagi, tapi hubungan intim yang biasanya di luar nikah itu. Nah, biasanya pihak laki-laki itu memaksa. Nah, itu gimana itu caranya timbulnya kekerasan seksual itu dari situ, dipaksa karena si perempuannya tidak mau, jadi dipaksa lah. Atau abusif dalam seksual itu bisa jadi karena sudah menikah juga bisa terjadi. Contohnya itu kalau dalam pernikahan, karena si laki-lakinya, para laki-laki sering banget menonton video-video porno, video-video yang tidak harus ditonton karena mengandung abusif seksual, pemaksaan seksual seperti itu. Atau bisa juga mempertontonkan suatu video yang memperlihatkan bahwa si perempuan itu dipaksa, atau ada yang disebut juga dengan melalui lubang-lubang dubur, itu juga termasuk kekerasan seksual karena itu pemaksaan ya sebenarnya, karena itu tidak boleh, apalagi dalam agama juga diajarkan karena itu tidak boleh juga.
Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa kekerasan biasanya terjadi karena laki-laki melihat video-video seperti itu, jadi kita sebagai perempuan dijadikan pelampiasan dari akibat tontonan tersebut. Nah, jadi yang disalahin ini pemerintah yang tidak mengontrol media atau orangnya yang disalahin karena dia banyak menonton film-film yang ini. Kalau setahu saya pemerintah sudah mengontrol, bahkan sudah banyak situs-situs yang sudah diblok. Tapi karena masih ada orang-orang yang bisa membuka situs, meretas situsnya, contohnya penggunaan proxy, penggunaan VPN itu kan tujuannya buat meretas kayak gitu ya. Jadi situs-situsnya masih bisa dibuka, bukan dari pemerintahnya aja. Kalau saya menyalahkan pemerintah, oh enggak, tapi ini lebih ke diri sendiri, personality, bagaimana menciptakan diri yang kita harus merubah nih mindset diri kita. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang enggak tidak pantas dilihat, tidak pantas untuk dipertontonkan. Jadi saran saya untuk laki-laki ataupun perempuan juga bisa terjadi dalam perempuan pemaksaan seperti itu, juga perempuan juga bisa memaksa laki-laki ya. Jadi saran saya stop melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak pantas dipertontonkan. Bisa jadi itu menjadi contoh negatif untuk kita selalu melihat seperti itu, nanti kita akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lihat. Udah cukup dari saya. Mantap, makasih ya. Ya. Saya bersama kakak siapa namanya? Alex. Kuliah di sini juga Bang ya? Oke Bang, untuk pembahasan di konten ini terkait kekerasan seksual sih Bang. Jadi saya mau nanya nih, kalau kekerasan seksual ini efek samping kepada si korban atau si masyarakat ini seperti apa gitu? Kekerasan seksual ini berefek samping kalau buat korban kan korbannya biasanya kekerasan seksual dominan ke cewek ya. Jadi itu cewek itu bisa mengalami tekanan kayak mental health-nya itu jadi gimana. Terus saya kan juga cowok, saya juga diposisikan mau jadi seorang ayah ya. Jadi sebagai pelaku tuh seharusnya mikirlah gimana anaknya nanti, tekanannya gimana, kan di Indonesia itu masih sangat familiar sekali kayak gitu. Terus edukasi tentang seks itu orang tua harus diberitahu anak-anak kecilnya ya, ini gimana, ini salah kayak gitu. Kayak misalkan ada orang yang megang kayak anak kecil waktu SD kan nggak tahu kalau orang megang payudaranya itu itu salah ya. Iya, salah. Jadi harus orang tua itu kasih tahu kalau ini kalau ada yang pegang ininya itu dilaporin apa gimana. Jadi kurangnya edukasi orang tua, terus peran serta orang tua dalam mengajarkan tentang seks gitu, kalau di Indonesia. Karena di Indonesia itu bilang seks terlalu tabu gitu. Kalau di luar negeri kan udah banyak edukasinya. Berarti harus diutamakan pendidikan orang tua pertama itu sangat penting. Oke kakak, untuk pesan moral dari kakak buat masyarakat di luar sana agar bisa waspada gitu. Pesannya jaga diri baik-baik karena kejahatan kita tidak ada yang tahu.